Oke, saya lanjutkan tutorial yang sebelumnya, eee, pelatihan pembuatan batas das ya secara spasial, analisis das secara spasial, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan data DEM, dari website dari Demnas ya. Nah, berikut ini, saya akan lanjutkan, eee bagaimana mengolah data tersebut di software yang saya gunakan ini, yaitu ArcGIS 10.5. Nah, oke, langsung saja. Di sini sudah ada data DEM yang saya simpan itu adalah seperti ini. Eee, yang sumbernya tadi adalah Demnas dengan grid kodenya adalah 130841 sampai yang saya gunakan itu adalah sampai 44. Oke. Kalau ada pun tanda ini sebetulnya sudah saya sedikit buka tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Saya tambahkan di sini. Ini yang 130841 semuanya kita tambahkan di sini. Nah, ini ada semacam klarifikasi ya atau data raster ini ya belum mempunyai eh, insufficient piramidnya belum sesuai ya, resolusinya belum disesuaikan, maka kita butuh sesuaikan dulu. Dari bawaan ArcGIS-nya kita yeskan saja secara otomatis. Yes. Untuk yang DEM yang berikutnya, yes. Nah, ini ada notifikasi seperti ini, di mana spasial referensinya ini belum terdaftar, belum terregister ya. Nah, nanti kita harus register dulu ini. Oke, ini datanya sudah masuk seperti ini. Nah, oke. Kalau kita cek kembali ini, nah seperti ini. Kita lihat propertiesnya. Nah, seperti ini. Oke, pixel div-nya ini sudah 32 bit, saya rasa cukup bagus. Dan pixel tipenya ya, tipe pixelnya adalah floating point. Kemudian yang paling penting itu adalah ini. Spatial referensinya tidak terdefinisi. Nah, atau istilahnya di sini unknown ya. Nah, berarti dengan demikian kita langkah yang pertama itu adalah mendefinisikan dulu spatial reference dari raster yang kita pakai ini. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kita akan mendefinisikan dulu yang 44 ini. Dari atas saja secara urutan ya, atau dari bawah atau acak, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita semua raster ini akan atau harus kita definisikan dulu. Oke, caranya kita masuk ke Art Toolbox ya. Kalau teman-teman di sini belum bisa menampilkan seperti ini, sebetulnya ada di sini. Atau customize di sini, toolbar, kemudian Art Toolbox-nya diaktifkan. Oke. Nah, oke, saya masuk ke Data Management Tools, kemudian masuk ke Projection dan Transformation. Oke, kemudian bukan project ya, masuk ke Define Project ya, Define Projection-nya, karena tadi belum terdefinisi. Oke, kita ambil di sini. Oke, sambil menunggu ini. Yang untuk yang pertama ini biasanya agak lama. Oke, di sini lihat jelas unknown ya. Nah, untuk kepentingan ini saya pakai dulu saja pada sistem koordinat geografik. Saya ambil yang World, kita ambil WGS 1984. Oke, kita okekan sambil kita tunggu.
tandanya prosesnya sedang berjalan, ada tanda yang berbeda seperti ini. Dia sedang terkunci, artinya dia sedang ada proses yang dilakukan pada raster ini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk raster yang berikut ini juga sama, kita lakukan seperti itu. Oke, masih membutuhkan waktu ya. Sebetulnya proses ini sangat tergantung dari, spek komputer atau laptop yang kita gunakan. Nah, ini sudah selesai ya. Ini define projection-nya sudah berhasil. Nah, tanda-tandanya ini semuanya berhasil. Oke, kita tutup aja ini. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang grid yang 43. Kita definisikan. Karena layarnya sudah memakai salah satunya tadi sudah terdefinisi. Oke, ini biasanya yang kedua ini agak lebih cepat biasanya. Oke, kemudian berhasil juga yang kedua. Yang ketiga, kita definisikan juga ini. Oke, berhasil. Kemudian yang keempat. Oh, oh sorry. Sini. Kok di situ ya? Oke, ini kita proses. Nah, oke. Itulah cara untuk mendefinisikan spatial reference dari raster yang kita ambil dari Demnas. Kalau kita ngambil dari USGS itu biasanya sudah terdefinisi. Sedangkan kalau dari Demnas ya kita harus definisikan terlebih dahulu. Oke, kita coba cek satu-satu untuk source-nya ya, untuk meyakinkan kita. Nah, oke. Batasnya bottom, right-nya seperti ini, top-nya seperti ini. Oke, semuanya sudah terdefinisi. Ke koordinat sistemnya juga sudah terdefinisi dengan jelas ya. Berarti ini sudah bisa kita lanjutkan untuk pengolahan data. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua juga sama. Nah, ini sudah terdefinisi. Yang ini ya. Kemudian yang ketiga sama sudah terdefinisi. Kemudian yang keempat itu juga pasti akan terdefinisi. Nah, ini. Oke, begitu ya. Sangat mudah sebetulnya untuk dipahami. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Nah, kebetulan di sini daerah aliran sungai yang akan kita bahas itu, akan kita tentukan ini ya, berada pada atau gabungan dari raster yang 4 ini biasanya. Ya, kebetulan saya sudah menganalisis, karena saya sudah menganalisis jadinya saya agak tahu. Berarti untuk mendapatkan batas daerah aliran sungai atau DAS yang kita modelkan tersebut, berarti kita perlu menggabungkan keempat raster ini. Ya, raster 1, 2, 3, 4 ini. Nah, itu yang harus kita gabung. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita masuk ke pengolahan raster berarti ya. Nah, raster itu berada di sini. Kita ambil raster processing. Oh, bukan ya. Berarti kita ambil raster dataset. Nah, oke. Kita ambil di mosaic to new raster. Kita blok aja ini semua. Oke, kita blok ini. Kita masukkan ke sini.
location-nya kita tentukan. Oke, di DAM2 ini saya add di sini extension-nya raster name ya, dataset name-nya raster das.tif harus beserta extension-nya. Oke, spesial reference-nya karena opsional, kita biarkan saja. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal tadi, dia tipenya adalah 32 bit ya, yang floating. Nah, ini. Nah, oke, selnya opsional, kita kosongkan aja. Number band-nya saya kasih 1. Kemudian mosaic operatornya opsional, biarkan saja ya. Ini sebetulnya mosaic color map itu juga opsional. Kemudian ini saya kasih match saja. Oke, terus kita oke kan sambil menunggu prosesnya. Nah, ini kita lihat nih prosesnya sedang berjalan. Sedang berjalan ya di bawah ini. Oke, ini biasanya memakan waktu ya kadang-kadang lama, kadang-kadang tidak. Tergantung spesifikasi komputer atau laptop yang digunakan. Kebetulan saya di sini sudah memakai Core i7, RAM-nya 8 GB. Hanya sayang VGA-nya ya, kartu grafisnya ini masih on board. Jadi sebetulnya yang punya saya ini kurang support ya, kurang support untuk pengolahan data yang berat. Alhamdulillah ini sudah berhasil. Kalau yang tadi ya, ini terpisah seperti ini. Kalau yang ini, nah buktinya ini, kalau ini semuanya sudah menyatu ya di dalam satu raster yang sama. Nah, oke, ini sudah jadi. Kita menggabungkan atau mozaik dari 4 data raster menjadi satu raster yang bisa kita lanjutkan untuk pengolahan data. Ya, tujuan di sini adalah pengolahan data atau mencari atau menganalisis batas daerah aliran sungai atau DAS. Oke, kemudian demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap menerapkan protokol kesehatan bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.